Shalom. Kembali lagi dengan saya Priska Barusegu di program kecintaan saya sendiri, yaitu Imajinasi. Mari kita beriman sambil berimajinasi. Ya, sebelum saya masuk ke pembahasannya, hari ini kita mau bahas apa, cerita tentang apa, belajar tentang apa. Saya mau kasih kenal dulu. Ini adalah set terbaru saya. Tidak terbaru juga, kalau misalkan saya bosan di sini saya akan pindah lagi ke set lama karena ruangannya cuma beda satu lantai saja, yang kemarin di lantai 1 dan ini di lantai 2. Ya, ada motor lewat, tidak apa-apa. Ya, lantai 2 kita lebih leluasa, bisa lihat jalan tol dari sini dan lain sebagainya. Jadi mungkin akan lebih berisik, tapi ada Tuhan Yesus di belakang, ada Bunda Maria, ada Lilin, ada Santo Ambrosius juga. Itu saya dapat dari gereja Santo Ambrosius Melati Mas di BSD. Oke, ini perkenalan tentang set sudah. Saya juga mau perkenalan tentang, saya mau kasih nama orang-orang yang nonton saya gitu. Jadi kalian-kalian yang nonton saya itu harus ada nama biar saya tuh bisa sapa-sapa gitu loh. Kayak hai gitu. Saya mau kasih nama kalian tuh mutan, musuh setan ya. Kalian bukan teman setan toh. Kalau teman setan tuh tentram tidak, tenan, teman setan, jangan, kalian mutan, musuh setan. Oke, jadi mutan-mutan, hari ini kita akan belajar lagi masih seputar Santo dan Santa yang ada di gereja Katolik. Saya belum beralih pembahasannya, masih di sana-sana saja. Dan kali ini kita akan membahas atau bercerita tentang salah satu santo yang berasal dari Asia dan dari negara yang sama dengan Suga, Yoongi Marry Me, BTS, yaitu Korea. Siapa dia? Dia adalah Santo Andreas Kim Tae-gon. Jadi mutan-mutanku, Santo Andreas Kim Tae-gon ini, atau kalau nama Inggrisnya gitu Andrew Kim Tae-gon, dia tuh berasal dari Korea. Waktu itu tuh masih Korea saja karena Korea Utara dan Selatan belum berpisah, belum perang gitu. Jadi waktu itu masih Korea saja. Tapi kalau kita lihat dari kacamata sekarang, dia tuh dari Korea Selatan. Beliau ini lahir tanggal 21 Agustus tahun 1821. Kalian di sini mutan-mutanku ada yang lahir tahun 1821? Tentu tidak ada. Kalau ada kan saya ngeri ya, kalian masih bisa nonton gitu. Atau kalian punya nenek moyang 1821? Ada, tapi kita tidak tahu karena mereka kisahnya tidak dibukukan gitu. Jadi kita tidak tahu yang penting. Jadi Santo Andreas Kim Tae-gon ini namanya terlalu panjangnya, jadi kita singkat Santo Kim ya. Jadi Santo Kim ini dia tuh berasal dari Korea dan dia tuh berasal dari keluarga yang bukan main-main. Dia tuh keluarga terpandang dulu, sama kayak Santa Priska yang beberapa episode lalu kita bahas. Jadi dari keluarga terpandang juga, cuman dia ini di Korea yang di saat itu kalau keluarga terpandang di Korea itu disebutnya Yangban. Yangban. Nah, teman-teman kalau ada yang dari Korea atau yang ngerti bahasa Korea, kalau saya salah omong dikoreksi saja ya. Saya juga tahu tulisannya Yangban, jadi saya bacanya Yangban gitu ya. Nah, jadi dia punya bapak tuh namanya Ignatius Kim. Bapaknya juga salah satu martir juga ya yang ada di Korea. Jadi bapaknya Ignatius Kim, ibunya tidak tahu namanya siapa. Intinya dia istrinya Pak Ignatius tadi gitu. Nah, keluarganya Santo Kim ini memeluk Kristen, dan bukan cuma dia, jadi dari keluarga besarnya mereka tuh beberapa orang semuanya tuh memeluk Kristen, dan mereka semua berakhir kebanyakan dibunuh. Hidupnya tuh kebanyakan berakhir dengan dibunuh karena zaman itu ya orang memeluk Kristen tuh masih tabu gitu, masih dilarang gitu. Bahkan Santo Kim sendiri itu dia tuh sampai mengalami kayak keluarga besarnya dia itu kebanyakan dibunuh sama pemerintah Korea di saat itu. Jadi mereka tuh kehilangan keluarga laki-laki gitu loh. Sosok laki-laki tuh habis gitu, sampai ibunya yang tadinya mereka keluarga terpandang dan lain sebagainya sampai jadi pengemis.
dia sampai jadi pengemis. Terus Kim Tae-gon waktu itu masih kecil juga jadi ikut ibunya gitu karena bapaknya juga sudah dibunuh dan lain sebagainya gitu. Dan fakta lainnya, Santo Andreas Kim Tae-gon ini adalah imam pertama yang ada di Korea Selatan, yang ada di Korea saat itu, imam pertama. Nah, kalian bingung tidak sih, maksudnya keluarganya itu tuh sudah jadi Katolik, sudah jadi Kristen, tapi imam pertama yang orang Korea itu tuh Santo Andreas Kim Tae-gon ini. Saya juga pertama kok bisa sih orang-orang sudah beragama dulu baru ada imam gitu kan, imam anak daerah gitu, asli situ gitu. Jadi ternyata memang sejarah Katolik di Korea itu lumayan unik menurut saya. Kalau di daerah lain di Asia, di daerah lain tuh biasanya masyarakatnya tidak beragama, terus datang misionaris dari Eropa biasanya gitu kan, terus mereka menyebarkan agama Kristen, jadilah orang-orang itu orang Kristen gitu. Kalau di sana tidak begitu, orang-orang ini sudah Kristen dulu, terus misionaris baru datang belakangan, terus misionaris kaget, kok bisa orang-orang sini sudah Kristen, baru mau diajari dalam nama Bapa mereka sudah tahu gerakannya kayak gimana aja, kayak ini orang belajar dari mana gitu. Jadi mereka tuh ternyata sudah Kristen duluan teman-teman. Jadi Kristennya tuh dari mana? Itu dari berbagai sumber bilang dari tentara-tentara Jepang yang waktu itu memang mereka menyerang Korea Selatan di abad ke-17. Jadi tentara-tentara Jepang ini mereka sudah duluan menjadi Kristen, terus mereka datang ke Korea Selatan, mereka berperang di sana, mereka menyerang Korea, dan mereka sambil menyebarkan agama Kristen itu, mengajak orang-orang untuk ya udah sini kau baptis, kau jadi Kristen gitu. Jadi mereka ini adalah Kristen yang dibawa ke Korea, itu adalah Kristen dari orang awam gitu loh. Jadi kalau di tempat lain itu dari misionaris, kalau ini tuh dari awam gitu. Dan selain itu juga ada juga beberapa orang Korea yang merantau ke luar negeri gitu-gitu di saat itu, dan mereka menjadi Kristen di luar negeri, terus mereka balik lagi ke kampung halamannya dan sharing tentang kekristenannya itu. Jadilah di sana komunitasnya banyak yang agama Kristen, tapi tetap diam-diam, tidak boleh ketahuan sama pemerintahan gitu kan. Nah jadi, dan menurut saya ini unik dan menarik ya teman-teman. Maksudnya mereka itu menjadi Katolik dengan awam, penyebarannya secara awam, artinya kan berarti mereka tidak ada ekaristi, tidak ada sakramen gitu kan, tapi mereka tetap Katolik. Itu tuh iman yang kayak keiman banget gitu. Kalian paham gitu tidak sih, kalau kita jadi orang Katolik tapi kita tidak pernah terima ekaristi, kita tidak pernah tahu sakramen, tidak tahu landasannya, tapi dia tetap bisa percaya Tuhan Yesus gitu loh. Dia tetap percaya di saat itu, ya udah saya Katolik, saya percaya Tuhan Yesus dengan segala pengorbanan dan lain-lain gitu kan. Kayak mereka tuh tidak ada penuntun, maksudnya mereka tidak ada misionaris yang datang ke situ dan nuntun mereka ini loh yang benar, ini gini-gini. Tanpa ada penuntun, tapi mereka bisa beriman, dan mereka sembunyi-sembunyi juga gitu karena takut ketahuan dan lain sebagainya, takut dibunuh gitu-gitu. Jadi pengorbanannya ada, imannya tetap jalan, padahal penuntunnya tidak ada. Jadi menurut saya respect sekali sama orang-orang Katolik di saat itu, di zaman itu. Nah jadi intinya tuh orang-orang Korea tuh mereka sudah mengenal Kristen sebelum ada satupun misionaris yang datang ke Koreanya sendiri. Keren ya mereka ya. Dan barulah pada tahun 1836 itu ada misionaris dari Prancis datang ke Korea. Itu misionaris Prancis datang ke Korea dan mengenalkan mereka sama kehidupan sakramen dan ekaristi tadi. Jadi yang mereka yang tadinya awam cuman ibadah dengan ya ngertinya tanda salib, berdoa kepada Yesus gitu-gitu, akhirnya mereka lebih besar lagi gitu. Penyebaran Kristennya lebih besar lagi, imannya diperkuat lagi dengan sakramen dan ekaristi yang dibawa oleh misionaris-misionaris dari Perancis. Itu di tahun 1836. Lumayan lama ya mereka jadi Katolik dulu baru mengenal hal-hal kayak gitu, tapi itu keren. Dan Santo, kita kembali lagi ke Santo Kim ya. Santo Andreas Kim Tae-gon sendiri itu dibaptis pada usia 15 tahun. Yang setelah dia luntang-lantung sama mamanya tadi, mamanya sudah jadi pengemis dan lain-lain, akhirnya dia dibaptis pada usia 15 tahun, dan setelah dia dibaptis dia langsung pergi jauh ke Makau untuk sekolah seminari. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, seminari itu kalau di Katolik itu adalah sekolah untuk para calon imam gitu. Jadi calon-calon imam, pastor, romo yang sekarang kita kenal. Untuk yang laki ya, kalau suster tidak. Itu tuh mereka sekolahnya seminari. Seminari itu kalau di kita ada dari tingkatan SMP, SMA, bahkan sampai kuliah gitu. Nah itu jenjang-jenjangnya. Tidak apa-apa, motor lewat tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Saya emosi dalam hati, tapi Tuhan Yesus di belakang larang saya kayak, Priska sabar, tenang gitu. Oke, jadi sudah. Sampai mana tadi? Sampai seminari. Oke, dia sekolah seminari, beberapa tahun di sana sekolah seminari, akhirnya dia pulang.
Dan dia itu tuh pulang ke Korea, dan dia tuh sering lewat pergi dan pulangnya itu lewat laut Shanghai, menyeberangi laut Shanghai. Jadi dari Korea ke Makau itu dia menyeberangi laut Shanghai, dan saat itu karena dia sering lewat situ, dia tuh jadi ngerti jalur gitu. Jadi dia punya peta yang akurat, dia bisa gambar peta yang akurat, dan karena keistimewaannya dia itu, karena kebisaannya dia itu, akhirnya dia dipakai sama misionaris-misionaris lainnya untuk kayak bikin jalan, ngatur gitu gimana caranya menyelundupkan misionaris-misionaris lain untuk masuk ke Korea dan menyebarkan agama Kristen lebih luas lagi gitu. Jadi dia nih jadi pembuka jalannya gitu, karena dia punya petanya, dia tahu gitu jalan. Dan itu kerjaannya Santo Andres Kim Tae-gon gitu kan, kayak inilah saya kasih tahu nih kalian nih, jalannya harus lewat sini, jangan ke kiri nih ada orang Korea nih, dia tahan kita di sini nanti. Kalian harus ke kanan, nah berapa meter dari sini kita harus ke gitu. Jadi dia bikin petanya yang seaman-aman dan seakuratnya untuk para misionaris datang. Dan semuanya itu tuh Santo Andres Kim Tae-gon itu lakukan secara diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena di zaman itu tuh pas dinasti Joseon. Kalau kita nonton K-drama gitu-gitu yang zaman kolosal tuh kan ada dinasti Joseon. Nah itu tuh mereka tuh hidup di zaman dinasti Joseon. Dan di zaman itu belum ada motor gitu kan. Kalau mereka ngonten pasti hening terus. Zaman sekarang sudah ada motor. Tapi tidak apa-apa, saya harus sabar. Tuhan Yesus di belakang kasih ingat saya terus. Jadi di zaman dinasti Joseon itu tidak boleh orang memeluk agama Kristen. Agama Kristen tuh kayak haram gitu, kayak terlarang gitu. Kalian pokoknya meluk agama Kristen harus dibunuh gitu. Karena di zaman itu orang-orang tuh masih kental dengan kepercayaan Konfusianisme. Konfusianisme itu adalah aliran filsafat dari Cina gitu, aliran filsafat Cina. Jadi kayak pokoknya kau yang Kristen, kau yang apa, cut off. Kristen red flag gitu di zaman itu. Nah, tapi Santo Andres Kim Tae-gon itu dia tetap berusaha untuk gimana caranya biar bisa membawa agama Kristen lebih luas lagi ke Korea Selatan, walaupun waktu itu diam-diam gitu kan caranya. Tapi walaupun begitu Santo Andres Kim Tae-gon tuh tetap berusaha untuk menyebarkan agama Kristen lebih luas lagi, tetap ngajak misionaris-misionaris lain untuk masuk ke Korea dengan peta yang dia buat gitu kan. Dan Santo Andres Kim Tae-gon sendiri ditabiskan pada tahun 1845 setelah dia sekolah di seminari beberapa waktu gitu kan. Akhirnya dia ditabiskan oleh uskup dari Prancis pada tahun 1845. Dan setelah dia ditabiskan, dia makin berapi-api lagi untuk menyebarkan agama Kristen. Dia balik ke Korea, dia mengajarkan agama Kristen, melakukan penginjilan dan lain sebagainya. Tapi naasnya, setahun setelah dia menjadi imam, Kim Tae-gon akhirnya ditangkap dan dihukum mati. Dia dihukum dengan cara dipancung. Baru setahun dia jadi romo, setahun dia jadi imam, dan waktu itu umurnya baru 25 tahun, masih muda sekali, pasti ganteng sekali dia, kayak boyband sekarang gitu kan. Dan dia harus meninggal karena iman Kristennya gitu. Dan di tahun itu sebelum dia meninggal ada kata-kata dari Kim Tae-gon di akhir hayat hidupnya sebelum dia meninggal. Kata-katanya seperti ini. Ini adalah waktu terakhir dari hidupku. Dengarkan aku baik-baik. Bila aku pernah berkomunikasi dengan orang asing, maka hal ini terjadi untuk agama dan Tuhanku. Adalah untuknya aku ini mati. Kehidupan abadiku baru mulai. Jadilah orang Kristiani bila engkau berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia. Karena Tuhan memiliki hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuk mengenalnya. Jadi di saat-saat terakhir pun dia masih sempat kayak bikin kata-kata yang membakar semangat gitu loh untuk orang-orang Kristiani yang masih hidup saat itu. Kayak kalian tuh jangan takut, ayo tetap kuat sama iman kalian, tetap jadi Kristen gitu. Dia tetap bisa ngasih kata-kata itu sebelum dia meninggal, sebelum dia dipenggal. Dan Santo Andres Kim Tae-gon tuh dipenggal dan wafat tidak sendirian, karena di saat itu di dinasti zaman-zaman akhir-akhir dinasti Joseon itu ada sekitar 102 orang martir yang dihukum mati bersama Santo Andres Kim Tae-gon di Sungai Han. Jadi mereka tuh dipenggal, badannya dibuang ke sungai, kepalanya tidak tahu dibuang kemana, dan sangat sedikit dari mereka yang bisa diidentifikasi. Sisanya ya kita sudah tahu lah, namanya orang busuk rame-rame begitu pasti, itu saya saja tuh bayangkan tidak bisa, itu pasti sungai sudah warna sudah jadi darah begitu, tidak tahu bentuk bagaimana, bangkai semua, dan cuma beberapa orang yang bisa diidentifikasi.
Ya, dan saat itu juga Santo Andreas Kim Tae-gon juga wafat bersama martir lain, dan salah satunya adalah Santo Paulus Chong Ha-sang. Jadi ada santo lain yang dari Korea juga, namanya itu Santo Paulus Chong Ha-sang. Mereka sama-sama dibunuh pada tahun 1866. Dan Santo Andreas Kim Tae-gon itu jadi santonya tuh baru. Jadi tidak yang dari pas dia meninggal di tahun 1866 itu terus dia jadi martir dan dia langsung diangkat jadi santo, tidak. Dia baru jadi santo tuh di tahun 1984 pada tanggal 6 Mei. Dan yang mengkanonisasikan Santo Andreas Kim Tae-gon itu adalah Paus Yohanes Paulus kedua. Jadi dia tuh riwayatnya di tahun 1925 dia baru dibeatifikasi dan dikanonisasi baru tahun 1984. Dan itu bersama dengan 102 orang martir Korea lainnya, termasuk tadi Santo Paulus Chong Ha-sang itu. Jadi buat para mutan-mutan yang belum tahu nih, saya kasih tahu ya, di Katolik itu untuk jadi santo dan santa itu tidak seinstan itu, apalagi setelah zaman ada kepausan dan lain-lain gitu kan, Bapak Paus Suci. Setelah Santo Petrus dan lain-lain ke bawah, tidak semua orang mati karena dia bilang dia bela agama itu langsung jadi santo atau santa gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Di Katolik sendiri tuh ada yang pertama tahapannya itu masih pelayan Tuhan. Setelah itu dia naik tahap tuh jadi venerabilis, terus beatifikasi. Nah, beatifikasi sendiri itu ya dia tuh sebelum menjadi sebelum dikanonisasi menjadi santo atau santa. Beatifikasi itu kayak dia tuh diakui sama gereja kalau orang ini adalah orang yang bahagia. Beatifikasi sendiri dari bahasa Latin yang artinya beatus, yang artinya bahagia, yang artinya dia ini sudah bahagia, dia ini sudah di surga gitu. Jadi gereja itu kayak menggaransikan, menjamin kalau orang ini itu tuh layak masuk surga, dia tuh sudah ada di surga gitu. Tapi belum tentu dia menjadi santo dan santa. Nah, proses menjadi santo dan santa itu harus ada kanonisasi lagi. Jadi gereja mengakui kalau ya orang ini layak menjadi santo dan santa atau orang suci yang diakui oleh gereja Katolik gitu. Jadi tahapannya itu ada 4, dari pelayan Tuhan, venerabilis, beatifikasi, santo dan santa. Dan Santo Andreas Kim Tae-gon itu lumayan lama tuh dari beatifikasi menuju santo dan santa. Dan banyak juga santo-santo lain yang beatifikasi dan kanonisasi santo-santanya tuh jauh gitu, jauh sekali. Yang dekat tuh kayaknya di dunia tuh cuman Santo Yohanes Paulus kedua sama ini deh, kayak Maria Teresa dari Kalkuta, Bunda Teresa kayaknya. Sisanya itu memang lama-lama sekali ya. Itu motor-motor pengganggu tuh, mutan-mutan. Kalau ketemu mereka di jalan, kita doakan. Lagi bahwa konten kayak gini tidak boleh emosi. Ya, jadi itu proses Santo Andreas Kim Tae-gon dari beatifikasi menjadi santo akhirnya di tahun 1984 gitu. Ada santo gitu dari Korea Selatan. Dan Santo Andreas Kim Tae-gon sendiri makamnya atau relikiunya itu tuh ada di gereja Santo Andreas Kim Tae-gon. Jadi namanya sendiri gitu. Gereja ini ada di kota Anseong. Kotanya itu ada 50 km ke arah selatan dari Seoul, dari ibu kota Jakarta, ibu kota Korea Selatan sendiri. Di sana relikio Santo Andreas Kim Tae-gon ini ditaruh, dan gereja itu dibangun pada tahun 1928. Dan propertinya ini masuk ke dalam properti budaya nasional di Korea Selatan. Jadi dihargai gitu di sana. Dimasukin ke dalam properti budaya nasional, dimuseumkan gitu, kayak wow, diakui gitu, keren ya di Korea Selatan. Dan pesta namanya Santo Andreas Kim Tae-gon sendiri jatuh pada tanggal 20 September bersama para martir lainnya yang wafat bersama Santo Andreas Kim Tae-gon itu. Jadi di hari dimana dia wafat yang bersama 102 orang lainnya, itu mereka semua pesta namanya jatuh pada 20 September. Dan Santo Andreas Kim Tae-gon sendiri dipercaya sebagai santo yang melindungi para rohaniwan dan rohaniwati yang ada di Korea Selatan. Sekian kisah Santo Andreas Kim Tae-gon. Terima kasih buat mutan-mutan yang sudah nonton. Jangan lupa dukung saya terus, doakan saya terus biar saya komit untuk bikin konten-konten ini biar jalan terus sampai akhir hayat saya. Amin ya Tuhan. Santo Andreas Kim Tae-gon, doakanlah kami.